Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita Abu Dr. Ahmad Marzuki Amin. Mudah-mudahan dia senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya sehingga kita masih bisa terus belajar kepada Abu ya. Baik Abu ya, langsung saja masih terkait tentang wudu. Dalam beberapa terakhir ini kami para jamaah sudah sama-sama menyaksikan beberapa video Abuya terkait tentang wudu di channel Ahmara TV. Tapi dari video-video tersebut sepertinya masih ada yang mengganjal gitu di hati saya atau jamaah sekalian, yang sepertinya harus dipertanyakan kembali terkait tentang wudu, yakni kita bisa melihat langsung dengan kasat mata dengan kenyataan yang terjadi bahwasannya kaum muslimin sebagian masih ada yang melakukan wudu berbeda begitu Abu ya. Sebagian melakukan wudu dengan cara terutama di bagian kaki Abu ya. Sebagian kaum muslimin melakukan secara dibasuh, tapi sebagian lagi melakukan cara diusap. Nah, yang jadi pertanyaan seperti ini Abu ya. Sebenarnya perbedaan wudu ini antara dibasuh dan diusap terutama di bagian kaki atau kepala itu sebenarnya terjadi pada saat Rasulullah masih hidup, atau memang Rasulullah sendiri melakukan perbedaan wudu tersebut, yakni Rasulullah melakukan diusap atau diwudu atau dibasuh maksud saya. Terus saya sambung lagi pertanyaan masih terkait dengan wudu ini. Apakah memang Rasulullah sendiri melakukan kedua-duanya? Artinya Rasul melakukan perbedaan tersebut. Dibasuh juga, tapi disapu juga begitu maksud saya. Tolong terkait dalam hal ini, mohon kiranya dijelaskan secara gamblang oleh Abuya di majelis kali ini. Tafadhal Abuya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan masalah pembahasan wudu, ada beberapa kitab yang sudah saya baca, sudah saya telaah, baik kitab tafsir, beberapa tafsir, juga selain kitab tafsir, kitab fikih. Dan saya melihat ada satu kitab yang cukup luas pembahasannya terkait masalah hukum-hukum yang diikhtilafkan, yaitu karya Ayatullah Asy-Syaikh Ja'far As-Subhani. Dalam kitabnya namanya Al-Insaf 3 jilid. Saya ambil sebagiannya dan saya merasa perlu untuk mengambil tulisan beliau untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan masalah wudu dan masalah yang lainnya. Terkait masalah wudu yang sudah kita ketahui bahwa kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin juga para ulamanya khususnya telah sepakat bahwa sholat itu tidak sah tanpa wudu atau tanpa bersuci. Dan at-taharah atau bersuci yaitu mandi, kemudian berwudu, kemudian tayamum. Dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rahasia takrib atau kewajiban beribadah dengan bersuci atau berwudu, mandi dan tayamum. Yaitu tujuannya Allah tidak ingin mempersulit hambanya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Ya, dengan wudu, dengan mandi dan tayamum Allah ingin mensucikan bagian lahir dan batin kita. Dan masalah wudu ini merupakan masalah yang penting dalam syariat Islam. Dan juga para ulama dan kaum muslimin betul-betul memperhatikan masalah wudu sejak dulu sampai sekarang. Rasulullah bersabda, la sholata illa bitahurin. Tidak sah sholat jika tanpa taharah, tanpa berwudu. Bahkan ada hadis yang lain yang berbunyi, al-wudu syatrul iman. Wudu merupakan sebagian daripada iman. Ya, ini pentingnya masalah wudu.
Jadi wudhu memiliki kedudukan yang luar biasa sebagai suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Karena itu kita wajib memahaminya dengan baik dan benar untuk kita praktekkan dengan baik dan benar. Karena kalau wudhunya sedikit saja salah, maka sholatnya pun ikut bermasalah. Misalnya katakanlah ketika berwudhu kita tidak sadar ada setitik cat di tangan kita, satu titik. Nah, setelah selesai wudhu, selesai sholat, baru kita sadar ternyata ada cat satu titik di tangan kita. Karena kita dari pagi ngecat misalnya, bagaimana hukumnya? Nah, ketika masih ada waktu untuk sholat, kita bersihkan tangan kita itu, kita wudhu lagi dan sholat lagi. Begitu, harus diulangi, wajib. Kita nggak bisa mengatakan, cuma sedikit, satu titik doang, masa sih nggak diterima? Nggak bisa. Kalau sudah habis waktunya, bersihkan dulu, wudhu lagi, dan sholatnya jadi qadha. Padahal cuma hanya satu titik ya, cat. Ya. Maka tidak diterima jika betul-betul sebagai penghalang. Karena itu, kita harus betul-betul memahami masalah wudhu ini dengan baik dan jangan sampai salah. Kemudian kita perhatikan untuk melaksanakan sholat kita insya Allah. Mengenai ikhtilaf dalam masalah wudhu, kalau kita baca sejarah dan baca terkait masalah perkembangan fikih dalam Islam, kita akan dapati bahwa sebelum masa khalifah yang ketiga, di masa Rasulullah, di masa khalifah pertama Abu Bakar, kedua Umar, ya itu masih sepakat tentang tata cara berwudu. Kemudian timbul ikhtilaf di antara kaum muslimin pada masa khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Dan pada waktu itu, sebelum masa khalifah yang ketiga, mereka mengusap kaki, tidak ada yang membasuh kakinya. Jadi ikhtilaf itu mulai muncul pada khalifah yang ketiga, itu Khalifah Utsman bin Affan. Misalnya ada hadis yang terdapat di kitab Sahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi pada jilid 3 halaman 115. Hadis nomor 229. Akhraja Muslim an Humran maula Utsman qala. Dari Muslim dari Humran yaitu maula Utsman, dia berkata, Ataitu Utsman bin Affan biwudu'in fatawaddu'a. Aku mendatangkan Utsman bin Affan dengan wudu, yaitu memberikan air untuk berwudu. Fatawaddu'a, dia berwudu. Tsumma qala, kemudian dia berkata, Utsman berkata, Inna nasan yatahaddatsuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaditsa la adri ma hiya. Sesungguhnya orang-orang banyak memperbincangkan, banyak membicarakan tentang Rasulullah. Artinya banyak hadis-hadis terkait masalah ibadah, banyak dibicarakan sana kemari, termasuk masalah wudhu. Kata beliau, la adri mahiyya. Aku nggak tahu apa itu. Artinya di masa beliau, masa Khalifah Utsman, sudah banyak timbul perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Sampai ada ungkapan beliau, la adri mahiyya. Karena memang sejak awal itu, ya khalifah pertama, kedua, hadis-hadis banyak yang dibakar. Kemudian ada pelarangan hadis. Jadi itu ada hubungan yang erat dengan masalah ibadah. Ala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahuilah, kata beliau, aku melihat Rasulullah tawaddu'a misla wudu'i hada. Beliau berwudu seperti wuduku ini, kata Khalifah Utsman. Semaqal, kemudian beliau berkata, Man tawaddu'a hakada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa masyuhu ila al-masjid nafilatan. Barang siapa yang berwudu seperti yang aku lakukan ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan salatnya berjalannya ke masjid menjadi nafilah, menjadi ibadah yang disunatkan. Itu satu hadis dari Khalifah Utsman yang menunjukkan bahwa ikhtilaf sudah mulai muncul di masyarakat kaum muslimin sejak masa khalifah beliau. Masalah ibadah, masalah wudu, dan masalah yang lainnya. Itu sangat jelas. Kata mu'alif, wa hunaka riwayatun bayaniyatun ukhra ala lisan Utsman lam yadhkurha Muslim.
Dan masih banyak riwayat-riwayat yang merupakan riwayat bayaniyah, yaitu penjelasan tata cara wudhu dan sholat, yang datang dari ucapan Utsman bin Affan yang Muslim, ya saya Muslim tidak menyebutkannya. Wa innama dzakaraha ghairuhu yushir al-jami' ila anna dhuhur al-khilaf atau al-ikhtilaf fi kaifiyat wudhu an-nabi kana fi asri. Jadi kalau kita baca riwayat tentang masalah wudhu, itu menunjukkan bahwa mulai timbulnya ikhtilaf itu tentang tata cara wudhu itu mulai pada masa Khalifah Utsman. Wa amma ma huwa sababul ikhtilaf fa sayafika bayanu. Adapun sebab ikhtilaf bahkan dijelaskan berikut ini. Itu tentang kapan timbul ikhtilaf mengenai ibadah khusus masalah wudhu dan terkhusus dalam masalah mengusap atau membasuh kaki. Mu'alif mengatakan bahwa kaum muslimin itu punya rujukan secara khusus. Dan yang terpenting yaitu Al-Quran Al-Karim sebagai kitab samawi, kitab langit. Dan Al-Quran sebagai timbangan, sebagai ukuran, tolak ukur, barometer kebenaran. Ketika Al-Quran sudah sangat jelas, ya sudah itu kebenaran di situ. Kita nggak mungkin bisa menentang Al-Quran. Dan semua ulama mengatakan bahwa ayat wudhu itu Al-Maidah ayat 6 itu ayatnya muhkamah atau muhkamat, termasuk ayat muhkamat. Bukan ayat mutasyabihat. Artinya ayatnya sangat jelas, gamblang, mudah dipahami dan tidak mungkin ada ikhtilaf karena bukan mutasyabihat. Itu kata para ulama. Dan bahkan ayat wudhu itu Al-Maidah ayat 6 itu diturunkan ya sudah bagian-bagian akhir dari syariat dari Allah, bukan awal-awal, sehingga tidak mungkin dinasa atau dihapus oleh ayat yang lain. Ya, karena itu dalam hal ini kita harus merujuk pada Al-Quran, melihatnya, memahaminya dengan jelas sehingga kita bisa menjadikan tolok ukur kebenaran ada di Al-Quran Al-Karim. Nah, sangat disayangkan bahwa terkadang para ulama sendiri itu melawan nas Al-Quran, menentang nas Al-Quran, dan itu tidak sedikit. Sehingga umat Islam menjadi bingung kalau ulamanya memberikan fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Ini sangat disayangkan terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya, kata beliau, inna suratal ma'idati ya akhir suratin nuzilat ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa laysa fiha ayatu mansukhah. Dan surat Al-Maidah ini yang di dalamnya ada surat ada ayat wudhu, itu surat yang terakhir yang Allah turunkan pada Rasulullah dan tidak ada yang menasahnya. Ya. Jadi betul-betul sangat jelas. Ada hadis yang datang dari Rasulullah yang berbunyi Al-Maidatu min akhiril Qur'ani tanzilan. Ini kata Rasulullah. Surat Al-Maidah adalah termasuk surat yang terakhir yang Allah turunkan. Apa maknanya? Ketika sudah terakhir ya tidak ada ayat penghapusnya, itu tetap maksudnya. Fahillu halala wa harrimu harama, maka halalkanlah yang Allah halalkan, haramkan yang Allah haramkan. Begitu. Jadi jelas bahwa surat Al-Maidah ayat 7 termasuk ayat muhkamat dan surat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Kata beliau, wa qad tadhafaratir riwayatu an a'immati ahlil bait alaihi salam ala anna surat Al-Maidah akhir suratin nuzilat wa laysa fi ayatun mansukhatun. Bahwa banyak sekali hadis-hadis surat riwayat yang menjelaskan yang datang daripada Imam Suci Ahlul Bait bahwa surat Al-Maidah adalah akhir suratin, surat yang terakhir yang turunkan kepada Rasulullah dan tidak ada yang menasahnya atau menghapusnya. Jadi artinya bahwa baik Sunni maupun Syiah sepakat bulat bahwa surat Al-Maidah surat yang terakhir. Dan ada ayat Al-Wudu tentang wudu di dalamnya. Itu Al-Maidah ayat 6. Begitu. Itu jawaban yang bisa saya berikan. Baik, yang saya cermati Abuya dari jawaban Abuya tadi artinya di masa hayat hidup Rasulullah berarti wudu seperti yang disampaikan Allah pada surat Al-Maidah sepakat semua, yaitu di kaki diusap. Iya. Begitu pun masa Khalifah Abu Bakar sampai Umar. Iya. Yang jadi pertanyaan saya sepertinya pertanyaan berikutnya adalah
Artinya pada perbedaan ini terjadi di masa Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Tentunya kan orang-orang yang melakukan atau orang-orang yang masih hidup, entah usia yang mungkin sudah tua, artinya tetap masih ada orang-orang yang masih hidup di zaman Khalifah Umar yang mereka tahu dan melakukan begitu, mengusap kepala dan kaki. Lalu terjadi perbedaan di masa Utsman. Jadi pertanyaan saya, apa dasar begitu? Dasar Khalifah Utsman bin Affan gitu. Ya, terkait masalah sebab-sebab terjadinya perbedaan di masa itu, ada 3 hal di sini yang menjadi dasar perbedaan menurut juga ulama. Dan nanti tentu ada yang menyangka juga, ini hanya teori saja. Pertama adalah ikhtilaful qiraah, perbedaan dalam membaca, yaitu membaca kalimat wa arjulakum dan wa arjulikum. Jadi perbedaan pendapat dalam masalah membaca ayat tersebut atau kalimat tersebut, ya. Jadi atopnya kemana? Apakah ke aidiakum atau ke urisikum, itu menjadi sebab perbedaan dalam masalah wudhu. Hanya sebab itu saja. Tapi kata Bu Alim di sini bahwa pandangan yang mengatakan seperti ini itu tidak benar. Bahwa perbedaan qiraah, perbedaan bacaan wa arjulakum atau arjulukum menjadi dasar perbedaan itu tidak benar, katanya dia begitu. Kenapa? Karena kalau orang Arab, ya, orang Arab ketika mendengar ayat Al-Quran yang sudah jelas maknanya, jelas dan gamblang susunannya, atopnya kemana, bagaimana susunannya, itu tidak akan salah paham kalau orang Arab. Karena itu kata beliau, kalau kita mengerti bahasa Arab dengan baik, kita harus berusaha, kita menjadi orang Arab lah katakanlah. Bagaimana kita memahami ayat tersebut? Itu ayat dulu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. 1. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 2. Nah, kalau kita ini orang Arab, ya, sekalipun orang Badui pasti akan memahami bahwa ini ayat dulu sangat gamblang, sangat jelas. Karena itu kata para ulama, sebagian mereka mengatakan bahwa baik dibaca wa arjulakum pakai fathah, namanya nasab, ataupun wa arjulikum, hasilnya sama saja, kaki ya diusap, begitu. Jadi kalau dibaca wa arjulakum, ya dia atopnya kepada rusakum, atop mahal namanya, mahal mansub. Kalau wa arjulukum atopnya ke jar, ya, biru'usikum wa arjulikum. Natijanya hasilnya tetap sama, yaitu bahwa kaki itu harus diusap. Adapun alasan kaki itu dibasuh dengan alasan atopnya ke waidiakum sangat jauh sekali. Tidak mungkin orang Arab memahami seperti itu. Sebodoh apapun orang Arab. Ya. Jadi itu semacam pandangan yang dibuat-buat. Makanya kata beliau begini. Falau aradna al-ayata ala arabi ba'idin 'an al-ajwa'il fiqhiyah wa an ikhtilaf al-muslimin fi kayfiyat al-wudu wa talabna minhu tabyina ma fahimahu laqala bi wuduhin. Jadi kalau kita paparkan atau kita sodorkan ayat wudu ke hadapan orang Arab Badui yang dia tidak kenal fikih sama sekali dan dia pun nggak kenal ikhtilaf di antara kaum muslimin, kita sodorkan ayat wudu tentang tata wudu, maka setelah dia baca itu dia akan paham innal wudu'a ghuslatani wa mashatani, bahwa wudu itu 2 basuhan dan 2 usapan. Bagaimana pandangan sebagian sahabat seperti itu. Duna yufakkira fi annal arjula hal hiya ma'tufatun 'ala ru'us aw ma'tufatun 'ala wajhikum. Tanpa dia memikirkan bahwa arjul itu, arjulukum itu atofnya ke mana? Ke ru'us atau ke wujuh, ya, atau ke aidi. Pasti dia memahami ya diusap kaki itu, begitu. Bahwa yudrik bi anna tatadhammanu jumlataini surriha fiha bi hukmain. Pasti ayat itu ada 2 jumlah. Ada 2 kalimat tentang membasuh muka dan tangan dan mengusap kepala dan kaki. Pasti begitu. Pandangan orang Arab Badui sekalipun. Ya. Itu dia seperti itu. Itu yang pertama tentang masalah perbedaan bacaan. Yang kedua sebabnya adalah at-tamasuk bi riwayatil ghusli al-mansukhah, yaitu berpegang teguh atau mengambil riwayat yang menunjukkan basuhan yang dinasah atau dihapus.
Jadi singkatnya ada pandangan bahwa awal-awal dulu Rasulullah ketika mau sholat itu wudhunya dibasuh. Itu ada cerita seperti itu. Sebelum turun ayat wudhu, Rasulullah wudhunya dengan membasuh kaki. Sebelum turun ayat wudhu. Nah kemudian setelah beberapa lama kemudian turunlah ayat wudhu yang mengajarkan bahwa wudhu itu kaki harus diusap. Sehingga praktek Rasulullah sebelumnya wudhu kaki dibasuh itu dihapus dengan ayat wudhu yang baru kemudian diusap. Ya, itu ada pandangan seperti itu. Ya, kalaupun pandangan ini benar maka hasilnya bahwa wudhu itu kaki harus diusap bukan dibasuh. Ya, karena itu ada hadis dari Anas, riwayat dari Anas, akhraja Ibnu Jarir an Anas qala berkata nazal al-Qur'anu bil mashi wa sunnatu bil ghusli. Bahwa Al-Qur'an itu turun ya tentang wudu dengan membasuh kaki. Wa sunnatu bil ghusli, bahwa sunnahnya itu dengan membasuh. Ini maksudnya dulu sebelum turun ayat wudu Rasul membasuh kaki. Kemudian baru turun ayat wudu dengan menasahnya atau menghapusnya dengan mengusap. Kata beliau wa yuridu minas sunnati amalan nabi qabla nuzulil Qur'an. Jadi mana wa sunnatu bil ghusli artinya bahwa sunnah Nabi di sini sebelum turunnya Al-Qur'an dalam ayat 6. Wa minal ma'lum anna al-Qur'an hakimun nasikhun. Sudah jelas bahwa Al-Qur'an yaitu menjadi penasah, penghapus dan menguasai. Karena kalau terjadi kontradiksi antara Quran dengan hadis, maka hadis bisa dinasah, bisa dihapus dengan Al-Quran atau Al-Quran. Tapi Quran nggak bisa dihapus oleh hadis. Itu ada dalam bahasan ulumul Quran. Yang kedua, yang ketiga bahwa sebab ikhtilaf yang ketiga adalah isya'atul ghusli min qibali sultan. Tersebarnya informasi tentang membasuh kaki dari penguasa. Artinya di sini bahwa sejak tempo dulu, sejak setelah wafatnya Rasulullah sampai sekarang, itu para penguasa punya peranan penting dalam menentukan hukum. Ya, hukum keluarga, hukum sosial, hukum politik, hukum bahkan dalam ibadah. Para penguasa punya andil, punya kekuasaan dalam merubah hukum atau mengganti hukum atau menetapkan hukum. Begitu. Jadi pada masa itu, para penguasa mereka bersikeras untuk melakukan basuhan kepada kaki, bukan diusap. Ya. Karena mereka pun memaksa masyarakat untuk melakukan pengusapan atas kaki, bukan mengusap. Ya, bahkan kata beliau di sini, karena adanya pemaksaan, sehingga sebagian orang takut kalau menapakkan wudu dengan diusap dan bahkan terancam sampai seperti itu. Ya, kenapa begitu? Karena para penguasa itu di masa itu menyaksikan yang kotor itu bagian kaki lebih banyak daripada tangan atau muka. Lah kalau muka saja dan tangan yang jarang kena kotor disiram kok, dibasuh, kok kaki yang banyak kena kotor malah diusap. Kan pakai akal begitu kan, pakai akal-akalan. Nah seringkali masalah ibadah nggak bisa pakai akal. Pakai akal mah repot. Ya. Kayak tawaf 7 kali, kenapa nggak 3 kali? Kenapa nggak sekali? Zuhur kenapa 4 rakaat? Kenapa zuhur nggak 2 rakaat? Subuh yang 4 rakaat? Pakai akal kita nggak bakal mampu. Ada melantar jumroh, aneh lagi melantar jumroh. Batunya nggak boleh dari Indonesia, harus di satu gunung di sana. Batunya nggak boleh gede banget, nggak boleh kecil banget. Pakai batu segini, melontar ya kena kepala orang, benjol, bocor, harus kecil. Dan yang dilempar itu adalah tembok, kayak main-mainan. Ibadah haji main-main, jadi nggak bisa pakai akal. Hajar Aswad dikecup, dicium, dihormatin, batu dihormatin. Maka kalau nggak belajar filsafat Irfan, kita nggak bakal sampai. Gitu. Nah wudhu di sini begitu. Nah, mereka punya pandangan bahwa yang kotor adalah kaki, kenapa diusap doang? Muka aja dibasuh, tangan dibasuh, padahal kotornya nggak seperti kotornya kaki. Dari situ mulai inisiatif timbul bahwa kaki harus dibasuh, jangan diusap. Kemudian penguasa itu memaksa kaum muslim untuk membasuh kakinya, sehingga sebagian takut memperhatikan mereka dulunya. Ini ada riwayat dari Ibnu Jarir dari Humaid, dia berkata bahwa Musa bin Anas berkata, wahai Abu Hamzah, sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf pernah melakukan khutbah di Ahwaz dan kami bersama dia. Dia menjelaskan masalah wudu, yaitu ayat yang berbunyi ighsilu wujuhakum wa aydiyakum
Wamsahu birusukum wa arjulakum. Itu ayatnya. Kemudian dia menambahkan wa annahu laisa syai'un min ibni adam aqrabu min khabsihi min qadamaihi. Tidak ada pada diri manusia itu yang lebih kotor daripada kakinya. Dan di masa itu banyak rata-rata orang nyeker. Zaman dulu kan jarang sepatu. Lagi di padang pasir. Mungkin zaman dulu Bang Rahmat kan ya masih kecil nyeker kan sekolah. Iya. Sekarang pakai sepatu. Jadi lebih banyak kotoran ada di kaki. Karena itu fagsilu butunahuma wa dhuhurahuma wa araqibahuma. Kayak basuhlah, cucilah, siramlah bagian punggung kaki, bagian bawah kaki, ya, tapak kaki semuanya itu dan juga bagian belakangnya. Gara-gara kaki dianggap lebih banyak kotorannya sehingga menyalahi ayat. Sehingga kata Anas ketika mendengar ucapan Hajjaj ini telah menyimpang. Hajjaj salah seorang penguasa di masa Bani Umayyah. Kata Anas, sadaqallahu, Allah benar dalam ayatnya, dalam Al-Quran. Wa kadzabal Hajjaj, Hajjaj yang dusta. Karena Allah berfirman, wamsahu birusikum wa arjulakum, begitu. Ya. Jadi salah satu yang menopang bahwa ini merupakan paksaan dari sebagian penguasa di masa itu, dan orang-orang pun akan dikecam atau terancam ketika mengusapnya, ya, bahwa orang-orang yang menjelaskan akidahnya pandang aja di masa itu takut sehingga mereka wudhu pun hanya sembunyi-sembunyi. Ini pun ada bukti dari riwayat Ahmad bin Hambal. Ada bukti, ada hadisnya. Marawahu Ahmad bin Hambal bisanadi an Abi Malik al-Ash'ari annahu qala liqaumihi. Jadi kata Abu Malik al-Ash'ari, dia berkata kepada kaumnya, pada keluarganya maksudnya. Kata Abu Malik ini al-Ash'ari, ijtami'u usalli bikum salat Rasulullah. Kalian mari kumpul bersama-sama. Aku akan praktekkan salat kepada kalian bagaimana salatnya Rasulullah. Kumpulah mereka. Itu keluarga Abu Malik al-Ash'ari kumpul. Setelah kumpul dia berkata, hal fikum ahadan ghairukum? Apakah di antaranya ada orang lain, orang di luar maksudnya kalau takut orang lain nanti dibocorkan berbahaya gitu. Ini satu bukti bahwa menyampaikan kebenaran di masa itu sudah terancam. Padahal masalah wudhu saja. Qalu la, tidak ada illa ibnu ukhtin lah, kecuali ada anak saudari kita. Kata beliau, ibnu ukhtil qaum ibnuhum, itu enggak apa-apa karena anak putri itu bagian dari saudara kita juga, dari kaum kita juga. Pada bijafnatin fiha, kemudian dia minta diambilkan semangkok air. Fatawadda'a wa madmadha wastansaqa wa qasala wajhahu salasan. Kemudian dia ke kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung dan mengusap wajahnya 3 kali. Wa dzuraihi salasan, dan kedua tangannya juga 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi, dan dia mengusap sebagian kepalanya. Wa dhahara qadamaihi, juga mengusap bagian kakinya. Tsumma shalat, kemudian dia salat. Ini bukti hadis dari Ahmad bin Hambal bahwa beliau ini yaitu Abu Malik menyampaikan masalah wudhu saja takut-takutan karena terancam, ya. Dan ini bukan ibadah wudhu saja, ibadah yang lain pun begitu, banyak perubahan. Saya ada dihapus, malah humus dihapus. Coba. Ya rugi sendiri, hanya pada miskin susah diatasin. Zakat nggak cukup. Banyak yang terjadi seperti itu dalam berbagai masalah ibadah. Ya, lanjut silakan. Baik, harusnya sih di sini sangat jelas dan gamblang, Abu, ya. Iya. Tapi pada faktanya kita bisa melihat secara jelas dan gamblang bahwasannya saudara kita ini, maaf, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa kita saksikan bahkan sampai saat ini bahwasannya yang wudhu mereka lakukan itu masih membasuh. Padahal penjelasan tadi sangat jelas begitu, masih membasuh. Sedangkan sebagian kaum muslimin Syiah, mereka sudah melakukan sesuai yang dijelaskan tadi, itu mengusap bagian kepala dan kaki. Nah, pertanyaan saya kan biar bagaimanapun Ahlus Sunnah ini punya ulama-ulama besar. Iya. Apakah tidak ada hadis-hadis yang sangat jelas dan gamblang kepada mereka, apa yang sampai kepada mereka dari ulama mereka, agar mereka melakukan yang sama seperti sebagian kaum muslimin yang lain, yaitu mengusap bagian kepala dan kaki. Afan penjelasan. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi intinya apakah di kitab-kitab ahli sunnah itu ada hadis-hadis yang menjelaskan
cara berwudu dengan mengusap kaki atau enggak ada? Nah, kita buktikan hadis-hadisnya. Ternyata ada dan banyak. Di sini ada catatan ya bahwa berwudu dengan mengusap kaki di dalam hadis-hadis ahli sunnah itu banyak sekali dan juga tentu tidak dinasakh ya. Di antaranya dari Bishr bin Sa'id dia berkata ya, Ata Utsman al-maqa'ida fada'a bi wudu'in fatabaddada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi thalathan wa masaha bi ra'sihi wa rijlaihi thalathan thumma qala ra'aitu Rasulullahi hakadha tawadda'a ya hula'i akadzalik qalu na'am linafari min ashabi Rasulillah indahu. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Bishr bin Sa'id. Dia menjumpai Utsman bin Affan dan membawakan air untuk berwudu. Kemudian berwudulah Utsman bin Affan. Dia berkumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali, ya sunat. Dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya dan mengusap kedua kakinya. Di sini Khalifah Utsman ya mengusap kepala dan mengusap kedua kakinya 3 kali di sini. Kemudian dia berkata, aku melihat, ya dia ini Utsman maksudnya. Dia berkata, aku melihat Rasulullah begini wudunya, begitu. Dan dia berkata itu kepada para sahabat yang ngumpul di hadapan atau di sekeliling mereka. Ini hadis dari mana? Hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Kitab hadis Ahli Sunnah, jilid 1 halaman 109, hadis yang ke-489. Satu hadis ya sudah. Hadis yang kedua kita baca. Hadis yang kedua dari Humran, dia berkata, Da Utsman bima'in fatawadda'a tsumma dhahika. Utsman ya, dia mengambil atau meminta ambil air biasa di mangkok begitu, kemudian berwudu, kemudian dia tersenyum. Tsumma qala, "Ala tas'aluni mimma adhaku?" Kenapa kalian enggak bertanya? Kenapa aku tertawa? Jadi Utsman habis wudu dia tertawa begitu. Ini tertawa bukan terbahak-bahaknya, tertawa nampak gigi maksudnya. Kenapa kalian nggak bertanya kenapa aku tertawa? Qalu. Ya, di sahabat beliau di masa itu berkata, ya Amirul Mukminin, ma adhakaka wahai mu'min, apa yang membuat engkau tertawa? Qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah tawadda'a kama tawadda'tu. Aku melihat Rasulullah berwudu seperti aku berwudu begitu. Jadi kalimatnya ya begini, ra'aitu Rasulullah tawadda'a kama tawadda'tu. Aku melihat Nabi berwudu seperti aku berwudu. Kan seharusnya ya, aku berwudu seperti aku melihat Nabi. Ini kan terbalik. Ini ada makna tersendiri tentunya bagi yang ingin dalam makna ini. Ketika terbalik saja ada maknanya. Ya. Saya ulangi. Ra'aitu Rasulullah tawadda'a kama tawadda'tu. Ada sedikit kecongkakan. Aku berwudu, aku lihat Rasulullah berwudu seperti aku berwudu. Fatabaddada wastansaqa wa ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi thalathan wa masa bi ra'si wa dhahra qadamihi. Yaitu beliau berkumur-kumur, kemudian menghirup air dalam hidung, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan mengusap kedua kakinya. Ya. Jadi masih tata cara berwudu beliau yang dengan cara yang benar ya. Hadis yang kedua. Ada di mana? Ada di Kanzul Ummal. Kitab Ahli Sunnah. Ya. Itu kita lebih daripada 5 jilid besar-besar. Jilid ke-9. Ada 9 jilid malah ini. Halaman 436 hadis yang ke 26.863. Ya. Kanzul Ummal berapa jilid? Itu isinya ribuan hadis. Hadis yang ketiga dari Musnad Abdullah bin Zaid al-Mazani. Sahabat Nabi juga. Anna nabiyya tawaddu'a fa ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi marrataini wa masaha ra'sahu wa rijlaihi marrataini. Jadi kata Abdullah bin Zaid al-Mazini dalam Musnad Abdullah bahwa beliau melihat Nabi berwudu membasuh mukanya, tangannya, kemudian mengusap kepala dan kedua kakinya. Ini pernah di kitab Kanzul Ummal jilid 9 halaman 451 hadisnya ke 26.922. Ya. Hadis yang ketiga dari Abi Mauthar, dia berkata, juga sahabat Nabi. Bainama nahnu julusun ma'aliyin fil masjid, ketika kami beramai-ramai sedang duduk bersama Ali di dalam masjid,
Ja'a rajulun ila Ali wa qala, datang seorang laki-laki menuju Ali dan berkata orang itu, "Arini wudu'a Rasulillah, wahai Ali, ajarkan aku wudu Rasulullah." Pada kumbur. Imam Ali memanggil kumbur untuk mengambil air. Faqala, beliau berkata, "Itini bikuzin min ma'in." Ambillah satu kendi begitu yang ada isi air. Kemudian diambilkan oleh kumbur pembantu Imam Ali. Faqasala yadaihi wajahu salasan. Imam Ali membasuh kedua tangannya dan wajahnya 3 kali. Fadakhala ba'dha asabihi fihi. Kemudian memasukkan sebagian jari-jarinya ke dalam mulutnya. Wasan syaqqa salasan. Kemudian melakukan istinsyak. Wa ghasala diraihi salasan. Kemudian membasuh kedua tangannya 3 kali. Wa masaha ra'sahu wahidatan wa rijlaihi ilal ka'bain, dan juga mengusap kepalanya dan mengusap kedua kaki sampai kepada dua punggung kaki, mata kaki, dua punggung kaki. Itu dunia Imam Ali mengajarkan kepada seorang laki yang datang ke masjid. Ada di mana kitab buku ini atau hadis ini? Juga di Kanzul Ummal jilid 9 halaman 448, hadis nomor 26908. Kalau kita baca nggak mungkin ini waktunya. Ya. Hadis di Ahli Sunnah yang saya hitung ini ada di sini saja dia menyampaikan sebagian. Ada berapa hadis ya? Ada 31 hadis, dibaca semuanya. Nggak mungkin. Ya. Yang rujukannya ada di Al-Khosaisul Kubra, Usdul Ghaba, Kanzul Ummal, ada di Mustadrak Al-Hakim, ya. Ada kitab namanya Mustadrak Al-Hakim. Itu kitab memuat hadis-hadis yang tidak diambil oleh Sahih Bukhari, ya. Ada di Abdul Mansur As-Suyuti, saya punya kitabnya. Ada di Musnad Ahmad, ada di Tafsir Al-Quran, ada yang lain banyak sekali. Semuanya kitab Ahli Sunnah. Singkatnya bahwa di dalam kitab Ahli Sunnah banyak hadis tadi yang sahih mengenai berwudu itu diusap kaki. Banyak ternyata. Tapi kenapa disembunyikan? Kenapa nggak diajarkan? Nah, ini kesalahan dari para penguasa yang memulainya di masa itu untuk membela bahwa kaki itu yang lebih banyak kotorannya ya, daripada membasuh muka. Masih lanjutannya sih Abu ya. Iya. Artinya begini. Kalau di kitab yang mungkin agak kecil ini Abu ya. Iya. Artinya dari kitab ini aja kita bisa dengar langsung dari Abu ya ada 31 hadis yang sangat jelas dan gamblang, bahkan Utsman bin Affan melakukan wudu yang masih dengan cara benar begitu. Iya. Tapi jujur sampai saat ini, bahkan sampai sekarang, bahkan saya sendiri pun pernah menyaksikan ulama Ahlus Sunnah memberikan contoh wudu di depan para jamaahnya dengan cara membasuh semua begitu, kepala dan kaki. Apa gitu yang membuat ulama ini sampai artinya harusnya dia tahu persis tentang hadis-hadis dari kalangan mereka sendiri, tapi faktanya seperti itu. Penjelasannya Bu. Ya, tentu ulama itu bermacam-macam dan juga pengetahuan mereka juga bermacam-macam. Ya, ada yang memang tidak tahu, ada yang mungkin nggak pernah buka hadis, ya, ada yang nggak pernah belajar atau mentalaah. Tapi ada juga yang tahu dan pura-pura tidak tahu. Ini yang berbahaya. Ya. Misalnya seorang ulama yang bernama Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir yang sangat terkenal. Ya. Dia mengatakan bahwa kaki itu harus dibasuh bukan diusap. Mengusap kaki itu yang dilakukan oleh orang-orang Rafid itu tidak ada dasarnya sama sekali. Kata Ibnu Katsir. Bahkan hal itu termasuk kebodohan dan kesesatan. Itu mengusap kaki. Dasarnya enggak ada sama sekali. Itu kesesatan, kebodohan. Kata beliau, karena ayat Al-Quran itu menunjukkan atas kewajiban dibasuhnya kedua kaki. Dan bahkan itu mutawatir. Ya. Bahkan mutawatir terdapat hadis Rasulullah yang menunjukkan bahwa wudunya Nabi itu kakinya dibasuh. Ya. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kaki itu diusap. Ini kan luar biasa ucapan ulama kalau begini. Luar biasa. Ya. Kalau antum buka YouTube pun ada ulama sekarang yang berucap seperti itu. Bahwa tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang melakukan wudu itu diusap. Ya. Ini kebohongan yang
luar biasa. Ya. Dan hal seperti ini menunjukkan betapa ulama punya peranan penting untuk menyebarkan hal-hal yang sifatnya ikhtilaf. Nah, kemudian dari ucapan seorang ini diikuti oleh murid-muridnya. Murid-muridnya sehingga lambat laun semakin banyak, semakin menyebar sehingga menjadi pandangan yang banyak. Ya. Misalnya pandangan seorang sahabat. Nah, ketika pandangan seorang sahabat diikuti, diamalkan dan dia mengancam, kan nanti yang dibawanya kan dari yang mendengar 10 orang, ke bawahnya lagi 50 orang, ke bawahnya lagi sampai beranak pinak sampai jadi jutaan. Dari awalnya yang sangat sedikit begitu. Ya. Nah, makanya kata mu'alif di sini kalau memang dia pengikutnya tidak tahu, tapi bagaimana dengan Al-Quran yang sangat jelas, yang nggak mungkin bisa ditakwil lagi, karena jelas ayatnya menunjukkan bahwa kaki itu diusap. Ada pendalil untuk dibasuh hanya berdasarkan atau ma'atub saja, yang sangat lemah berdasarkan pandangan ulama bahasa Arab itu sendiri. Ya, itu mengenai pandangan ulama yang menyebabkan ya sebagian tahu, sebagian nggak tahu, sebagian pura-pura nggak tahu, sebagian menyembunyikan. Ya. Dan juga perlu kita pahami bahwa provokasi atau aneh kepada Ahlul Bait pada Syiah memang sangat luar biasa. Sehingga nama Syiah itu menjadi dikecam, menjadi jijik orang mendengar nama Syiah. Ya, sehingga orang praktekkan cara yang menjadi takut sejak dulu sampai pada masa kita sekarang ini. Sehingga penyimpangan semakin banyak dalam berbagai hal, berbagai tata cara dalam beribadah. Padahal sering saya katakan bahwa Syiah itu bukan mazhab. Syiah bukan mazhab. Ya kalau ahli sunnah, Syafi'i, Maliki itu mazhab jelas. Kalau Syiah bukan mazhab. Bahkan bukan firqah. Itu perlu kita jelaskan perbedaannya. Apa sih bedanya? Sudah saya jelaskan. Kalau mazhab itu pendapat. Itu ijtihad para ulama menggali hukum yang di Quran tidak ada, yang di hadis tidak ada, baru namanya pendapat yaitu mazhab. Jadi mazhab Syafi'i pendapat Imam Syafi'i dalam fikih. Mazhab Maliki pendapat Imam Maliki dan seterusnya. Kalau para Imam Ma'sum dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Sajjad terus sampai ke Imam Mahdi, Imam 12, mereka bukan para mujtahid sehingga harus beristihad. Sehingga pendapat dikatakan mazhab, bukan. Mereka bukan mujtahid, mereka para perawi. Artinya yang mereka sampaikan semuanya itu dari Rasulullah. Enggak ditambah, enggak dikurang. Kecuali redaksinya saja. Itu arti perawi. Karena itu Syiah itu bukan mazhab. Ya. Saya ulangi, ada yang mengatakan bahwa mazhab dan firqah itu ada yang Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah, macam-macam. Ada mazhab, ada Wahabiyah, Ahli Sunnah, dan yang lainnya. Itu alat yang paling efektif untuk memecah belah umat sampai sekarang. Kita lepaskan baju mazhab kita, buka Al-Quran, buka hadis yang sahih, itu amalkan tanpa mazhab. Kalau pas ketemu hadis yang sahih mutawatir cocok dengan Syiah, itu bukan mazhab juga. Coba terlanjur bilang mazhab, ya repot lagi. Begitu. Itu ajaran Rasulullah. Ya memang kalau ingin sempurna, ingin asli, ingin betul-betul ajaran Islam yang asli, yang Rasul ajarkan, mau nggak mau harus dari jalur yang bersih, yang jelas, gamblang. Jalur Ahlul Bait. Ahlul Bait bil ma'anal khas, bukan semua Ahlul Bait. Itu termasuk habaib. Itu para imam ma'asum, mau nggak mau. Dan mereka diakui kesuciannya oleh semua ulama tanpa kecuali. Itu sekitar tambahannya. Ya. Sebenarnya dari penjelasan sampai saat ini sudah sangat gamblang, Abu ya, sangat gamblang luar biasa. Artinya perbedaan yang terjadi sampai hari ini pun karena memang ada peranan ulama di situ. Artinya ada ulama yang seperti disampaikan tadi berani melakukan kebohongan yang luar biasa, masya Allah. Artinya seandainya ulama mau jujur begitu, mau dari kalangan manapun, saya pasti kita akan sama begitu cara wujudnya. Dan bahkan dari hadis-hadis ini pun kita sudah sampaikan di kitab tersebut pun ada 31 hadis tadi. Mungkin sedikit abunya sebagai penutup, kalau boleh mungkin kalau tadi dari hadis-hadis ini, mungkin sedikit hadis-hadis dari kalangan Ahlul Bait, sebagian saja terkait dengan wudhu yang betul-betul memang ini jadinya dari Rasulullah SAW. Mungkin itu saja Bu. Ya. Para sahabat Nabi dan para tabi'in yang meriwayatkan hadis tentang masalah wudhu itu diusap kakinya ada berapa orang yang dicatat di sini. Secara global saya bacakan, itu para sahabat dan tabi'in
yang wudhu mereka itu mengusap kaki dan mereka membawakan hadis riwayat dari Rasulullah. Ya. Yang pertama adalah Imam Ali bin Abi Thalib, sangat jelas. Dan para imam ma'sum tentunya. Tapi ini yang diterima di kalangan ahli sunnah tentunya. Yang kedua Imam Muhammad Al-Baqir. Yang ketiga adalah namanya Bishr bin Sa'id. Yang keempat Humran bin Aban, Maula Utsman bin Affan. Kelima Utsman bin Affan sendiri. Keenam Abu Matar. Ketujuh Abdullah bin Zaid Al-Mazani. Yang kedelapan An-Nizal bin Sabro Al-Hilali Al-Kufi. Yang kesembilan Abdul Khair bin Yazid. Yang kesepuluh Ubad bin Tamim bin Aziyah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Mazani. Yang ke-11 Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ke-12 Aus bin Abi Aus Al-Thaqafi. Ke-13 Asy-Sya'bi yaitu Amir bin Syarahil bin Abad yaitu Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Muttaqi. Ini guru Imam Abu Hanifah Syafi'i ini. Yang ke-14 Ikrimah itu namanya Abu Abdullah Al-Madani. Yang ke-15 Rifa'ah bin Rafi bin Malik bin Al-Ajalan Abu Mu'ad Az-Zarqi. Ke-16 Arwah bin Zubair bin Al-Awwam Al-Qurashi. Itu saudaranya Abdullah bin Zubair Al-Awwam. Ke-17 Qatadah bin Aziz Al-Hafidh. Yang ke-18 ya, yang disebutkan oleh Ibnu Hibban. Yang ke-18 Anas bin Malik bin Adhar, yaitu disebut sebagai khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah ketika Rasul datang ke kota Madinah. Ke-19 Musa bin Anas bin Malik, ya, qadi Basrah. Ke-20 Husain bin Jundub Al-Kufi Al-Janabi. 21 Jubair bin Nufair bin Malik bin Amir Al-Khadrami. Ke-22 Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali Al-Ahmasi. Ke-23 Tamim bin Zaid Al-Mazani. Ke-24 Atha Al-Qadahi. Ke-25 Abu Malik Al-Asy'ari. Dan terakhir itu beliau, ya. Di sini kata beliau, mu'alif mengatakan wa in ta'ajab fa'ajabun qaulu Syaukani. Kalau kalian mau kaget, mau terkejut, ya, maka ucapan Syaukani, seorang ulama ahli sunnah. Apa kata Syaukani? Beliau mengatakan haitsu yaqul lam yasbut min ahadin minas sahabah khilafa dzalik ayil ghusli illa Ali wa Ibnu Abbas wa Anas. Tidak ada sama sekali seorang pun dari sahabat Nabi yang menyalahi wudhu dengan cara membasuh. Artinya semua sahabat Nabi membasuh wudhunya kecuali Ali dan Abdullah bin Abbas dan Anas, ketiga orang itu. Ini aneh ucapan beliau. Kenapa? Ini sebagian banyak sahabat yang menurut hadis yang wudhunya dengan mengusap gitu. Ya. Wa anna yataqad bil ghusli aqahum 'andal fahsi wa tatabbu fi sunani wal masadi. Tetapi karena beliau itu Asy-Syaukani, dia betul-betul meyakini bahwa wudhu itu kaki harus dibasuh, itu menahan dia untuk mengadakan penelitian di dalam kitab-kitab hadis-hadis sunan dan yang lainnya. So, itu sangat disayangkan, ya. Bahkan juga ada pandangan-pandangan atau takwilan-takwilan, taujihat-taujihat tentang hadis tersebut yang tidak bersandarkan sama sekali, ya. Yang kadang-kadang juga sangat jauh menyimpang, bahwa hadis-hadis yang mengusap itu sangat dhaif sekali dan lain sebagainya. Padahal hadis yang membasuh itu sangat lemah. Hadis mengusap itu mutawatir, ya, atau mustafid. Ini nggak mungkin saya sebutkan karena banyak sekali terkait masalah pandangan yang tersebut. Adapun hadis-hadis Ahlul Bait, ya tentu nggak bisa disebutkan banyaknya karena mutawatir. Kenapa demikian? Ini kembali kepada masalah hadis juga. Karena hadis-hadis di ahli sunnah itu mulai ditulis atau ditadwin di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 1 abad setelah Nabi wafat. Itu pun hilang buku itu, nggak ketemu. Baru kemudian datang Bukhari menulis lagi, di sana lagi. Setelah tersebarnya sekian banyak hadis-hadis yang palsu dan dhaif. Penulisan hadis di kalangan ahli sunnah 1 abad lebih setelah Nabi meninggal. Karena ada pelarangan. Dan juga ada pembakaran hadis 2 kali. Nah di Ahlul Bait atau di Syiah, ya, bukan mazhab Syiah. Kita nggak bisa mengatakan mazhab Syiah salah. Syiah ya Syiah, bukan mazhab. Ya. Adapun di kalangan pengikut
Imam Ali Ahlul Bait, hadis-hadis tetap terjaga dari tangan ke tangan para imam maksum sampai sekarang. Enggak selamat, enggak dibakar, enggak dirampas. Bahkan Qur'annya pun yang ada tafsirnya, takwilnya dan lainnya tetap terjaga berada di tangan Imam Mahdi Ajalul Farajah Syarif. Nanti hadis-hadisnya banyak lengkap. Hadis-hadis ahli sunnah tentu mengalami kekurangan. Ketika hadisnya lengkap, tentu masalah ibadah lebih lengkap. Nah, tentu masalah-masalah seperti ini, yaitu wudhu dengan diusap, sangat banyak sekali hadisnya dari para imam ma'sum dan tidak ada ikhtilaf di antara mereka sama sekali. Kalau disebutkan ya banyak sekali, ya, dan juga tidak perlu karena mengambil waktu. Kalau kita yang buka, tentu banyak sekali. Jadi singkatnya bahwa sebagai ucapan terakhir yang sudah saya sampaikan sebagai mukadimah bahwa kita ini manusia punya fitrah memilih. Kita menghadapi sesuatu nggak mungkin nggak milih kan. Ibu beli bawang di pasar milih, ya, apalagi milih suami nggak milih perem gitu, ya, pasti milih. Suami gitu juga pasti milih. Ketika milih pasti milih yang terbagus, yang terbaik. Kenapa? Karena akal kita menuntun dan menuntut agar kita ini memilih dan milih yang terbaik. Itu sudah pasti. Anak kecil pun pasti memilih yang terbaik menurut ilmunya. Itu mukadimah. Kita dihadapkan ada ikhtilaf di sini. Ikhtilaf antara ulama mazhab dan ulama ahlul bait. Sudah saya jelaskan nggak bisa dibandingkan antara ulama mazhab dengan ahlul bait, ya bukan ulama ahlul bait, ya dengan ahlul bait itu sendiri. Atau para imam madhab dengan para imam ahlul bait nggak bisa dibandingkan. Ya, baina sama wa sumur, antara langit dan sumur nggak bisa dibandingkan. Yang satu adalah mustahid, berpendapat, berijtihad, yang satu perawi dari Rasulullah, nggak bisa dibandingkan. Ketika ada istilah begini, menurut para imam madhab kaki itu disiram atau diguyur atau dibasuh. Menurut siapa? Para imam madhab. Menurut para imam ma'sum ahlul bait, ya mereka bukan mustahid, mereka perawi, mengatakan semuanya wudhu itu harus diusap kakinya. Dan semua imam ma'sum ini diakui kebenarannya, kejujurannya, kealimannya, dan kesucian oleh semua ulama, bahkan semua manusia. Kita ada perbedaan, kita mau ikut yang mana? Sangat jelas. Kalau kita belajar, pasti kita akan ikut yang lebih utama, yang sangat kuat begitu. Kita akan selamat dengan memilih ini. Karena itu ketika kita belum tahu, ya belajar. Ketika sampai, kita harus menggali, mencari sampai yakin. Ketika yakin, ya pertahankan sampai akhir hayat. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, dan kita mendapat pahala surga nanti betul-betul dari ibadah kita. Sebab banyak sekali orang masuk surga bukan karena ibadahnya, karena bonus dari Allah, karena rahmat Allah, karena hadiah dari Allah. Ibadahnya berantakan, masuk surga ya karena Allah rahmatnya maha luas. Karena orang ini di masyarakatnya baik, ya suka sedekah, suka membantu, masuk surga. Sekalipun ibadahnya itu ya belum benar. Tapi orang yang mulia dan punya nilai tinggi di sisi Allah dan surganya kelas VIP, yang amal ibadahnya betul-betul benar dan yakin bahwa itu benar dengan belajar, dengan penelitian. Jadi surga bertingkat-tingkat. Karena itu ya, kalau Imam Husain, para imam ma'sum, ya mereka bukan maksud surga yang di bawah kita, karena mereka lebih utama daripada surga. Surga yang mana kita nggak tahu. Insya Allah kita ikut maksud surganya beliau, bukan surganya kita. Yang kelasnya kita kelas VIP yang sangat tinggi, insya Allah. Itu sebagai penutup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat di semuanya. Dan jika antum temukan nanti ada ayat wudu di surat yang lain yang bisa menasah ayat ini, ya silakan, saya akan terima kalau ada dalil yang kuat begitu, atau ada pandangan lain yang kuat, ya silakan gitu. Bahkan kalau ada buku yang menulis tentang sanggahan atau jawaban buku ini tebal ya, saya ambil segini ya, yang sangat detail ini. Ada lagi ulama menulis yang menyangka ini dan kuat dalilnya, lah kita akan terima, kan kita ikut dalil ya. Kita kemana dalil itu pergi, kita ke sana begitu, bukan ikut-ikutan, bukan taklid buta, bukan dengan perasaan, harus dengan akal dengan ilmu yang benar dan sumbernya dari yang benar juga. Sekian ya, mohon maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Bu ya.
Mudah-mudahan penjelasan yang gamblang ini, yang sangat jelas dan gamblang, mudah-mudahan nanti seluruh kaum muslimin semua wudhu bisa sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Dan dari saya pribadi mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda menyimak kajian ini dengan baik hingga selesai. Kajian fikih wudhu yang saya sudah sampaikan itu seluruhnya ada 4 pertemuan yang dijadikan 8 video. Semua video seputar wudhu tersebut Anda bisa lihat dan simak di channel kami Ahmara TV dengan tema 1. Tata cara berwudu sesuai ajaran Al-Quran, Nabi SAW dan Ahlul Bait alaihimussalam. Itu ada 2 video, bagian pertama dan kedua. Tema kedua adalah tafsir ilmiah ayat wudu, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6. 2 video, bagian 1 dan bagian 2. Tema ketiga adalah kajian lebih dalam seputar wudhu yang benar. Itu pun 2 video, bagian 1 dan bagian 2. Dan tema yang terakhir, yang keempat adalah bahas tuntas tata cara berwudhu yang benar menurut Sunni dan Syiah Imamiyah. Itu 2 video, bagian 1 dan 2. Dengan penuh kerendahan hati, saya sangat berharap kiranya Anda dapat memberikan saran, kritik, dan islah atas berbagai kehilapan dan kekurangan saya, sehingga kita bisa mencapai kebenaran yang meyakinkan hati sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya inginkan. Bagi ikhwan yang berminat ingin memiliki kitab atau diktat yang lengkap dan detail seputar masalah wudhu yang saya jadikan sebagai rujukan, dipersilakan menulis WA kepada saya dengan memberikan alamat yang lengkap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan ilmu dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Depok, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.